Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Febrianti. Saya dari STKIP PGRI Trenggalek, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1B. Saya di sini akan menyelesaikan sebuah tugas dari mata kuliah Konsep Dasar IPS yang diampu oleh Bapak Angga Setiawan. Nah, untuk tugasnya kali ini kita disuruh menganalisis sebuah berita dari tahun 2024 dalam bentuk peta konsep. Kemudian, kita disuruh untuk menganalisis peta konsep tersebut dalam bentuk video dengan durasi minimal 30 menit. Wah, sangat menarik bukan? Pasti kalian penasaran. Yuk kita tonton dan simak bersama. Hai, kembali lagi dengan saya Salma Febrianti. Kalian pasti sudah sangat penasaran kan tentang artikel berita apa yang akan saya bahas kali ini. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah artikel berita yang sangat viral dan sangat marak di berbagai media sosial pada beberapa bulan yang lalu. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tragedi kecelakaan yang sangat mengejutkan banyak orang. Tragedi kecelakaan ini terjadi dikarenakan supir truk ugal-ugalan yang menyebabkan belasan kendaraan jadi korban. Kalian pasti penasaran kan bagaimana kronologinya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Di kesempatan kali ini, izinkan saya mengambil judul Truk Ugal-Ugalan, Banyak Kendaraan Jadi Korban. Nah, dari judulnya saja sudah membuat kita penasaran kan akan seperti apa kronologi yang terjadi, mengapa truk itu bisa menabrak sampai menghasilkan korban yang banyak gitu loh. Jadi begini. Tragedi kecelakaan yang melibatkan truk wingbox ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Nah, baru saja terjadi kan? Ya, lebih tepatnya 2 bulan yang lalu. Nah, tragedi kecelakaan ini terjadi di daerah Cipondoh, Kota Tangerang, dengan pelaku utamanya yaitu si supir truk yang diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan inisial JNF berusia 24 tahun. Kalian penasaran kan apa motivasi si pelaku ini menjalankan truknya secara ugal-ugalan sehingga menimbulkan banyak kecelakaan? Yuk kita bahas lebih lanjut kronologinya. Jadi, kronologi awal terjadinya kecelakaan ini yaitu dikarenakan truk wingbox yang sebenarnya milik PT BT yang disewa oleh PT SAI berangkat dari daerah Jawa Timur menuju ke tujuan akhir yaitu Bogor, Jawa Barat. Nah, truk wingbox ini adalah truk yang dikendarai oleh si pelaku berinisial JFN. Jadi begini ceritanya. Pada tanggal 28 Oktober tahun 2024, truk wingbox yang dikendarai oleh inisial JFN berangkat dari Pasuruan, Jawa Timur. Nah, truk wingbox ini bermuatan alat kesehatan yang tujuan akhirnya yaitu untuk disalurkan ke PT PPI di Jalan Tan, Jakarta Timur. Jadi
pada tanggal 28 Oktober, truk Wingbox ini mulai berjalan. Nah, awalnya itu ya biasa aja, si sopir juga biasa aja, perjalanan lancar, aman, sejahtera. Sampai akhirnya 2 hari kemudian, lebih tepatnya pada tanggal 31 Oktober tahun 2024, truk Wingbox ini sampai di daerah tujuan, yaitu di PT PPI Jalan Tan, Jakarta Timur. Truk Wingbox ini sampai di PT PPI pada pukul 10 siang. Dan pada saat itu juga truk Wingbox ini langsung menurunkan muatannya yang berisi alat kesehatan sampai pukul 2 siang. Dalam menurunkan barang bawaannya ini ya dibantu oleh para pekerja di PT PPI. Jadi setelah selesai menyelesaikan menurunkan barang bawaannya ini pada pukul 1 siang, koordinator dari PT BT, pemilik truk Wingbox ini mengarahkan sopir yang berinisial JFN untuk pergi ke daerah Bogor, Jawa Barat. Tujuannya itu untuk memuat barang bawaan agar dibawa kembali lagi ke daerah asalnya di PT BT. Nah, awalnya sih ya kayak si supir truk ini ya berjalan saja gitu, mungkin dipikirnya bakalan ngikut ke daerah Bogor. Tapi setelah 1 jam perjalanan, lebih tepatnya pada pukul 2 siang, truk Wingbox ini terlihat dari GPS bukannya pergi ke daerah Bogor, melainkan berlawanan arah. Kemana coba? Ternyata truk Wingbox ini malah pergi ke daerah Tangerang. Lah, apa yang dilakukan si supir? Bukannya dia disuruh ke daerah Bogor. Terus kenapa dia malah pergi ke daerah Tangerang? Apa yang mau dilakukan si supir? Kita juga belum tahu. Jadi, setibanya di daerah Tangerang, lebih tepatnya di Cipondoh, truk Wingbox yang berjalan dari daerah Cikokol menuju Cipondoh tiba-tiba saja menabrak bemper belakang mobil Suzuki R3 yang dikendarai oleh inisial L. Ternyata mobil Suzuki R3 itu pada saat itu sedang berhenti di traffic light. Lah, terus kenapa kok malah ditabrak sama si supir truk ugal-ugalan ini? Padahal kan si mobil R3 ini tidak salah, karena dia sedang berhenti di traffic light yang jelas saja berarti saat itu lampunya sedang merah, maka wajib berhenti. Terus kenapa kok malah ditabrak sama si sopir truk Wingbox ini? Kita tidak tahu. Jadi setelah menabrak bemper belakang Suzuki R3, si sopir truk Wingbox ini bukannya berhenti dan turun dari kendaraan terus meminta maaf. Tidak, dia tidak melakukan itu sama sekali. Si sopir truk Wingbox ini malah pergi kabur begitu saja. Mungkin dia takut ya, jadi dia tuh langsung kabur, pergi, gak minta maaf, gak turun, gak menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Dia malah kabur. Nah, kaburnya kali ini menuju ke Jalan Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, terus selama rute kaburnya ke Jalan Kyai Haji Hasyim Asy'ari, ternyata si supir truk Wingbox ini kembali menabrak sebuah kendaraan bermotor. Bayangkan, dan si supir truk Wingbox ini tidak berhenti, tidak turun, tidak meminta maaf. Coba, padahal itu kan kesalahan dia. Kenapa dia tidak mencoba untuk turun, berhenti, dan meminta maaf? Padahal itu kan hal
yang memang kesalahan dia, setidaknya dia itu harus meminta maaf. Nah, setelah menabrak, si supir truk Wingbox ini langsung melajukan kendaraannya untuk kabur kembali. Nah, kali ini dia kabur dan menubruk pengendara lain. Coba hitung, itu tadi sudah berapa ya? Banyak banget ternyata kendaraan yang ditubruk oleh sopir Wingbox ini. Dan setelah menubruk kendaraan lain tersebut, si sopir truk Wingbox ini tidak berhenti, tidak meminta maaf lagi. Malahan dia kabur kembali menuju ke daerah Heraktok. Nah, di daerah Heraktok selama perjalanan kabur itu, si supir truk Wingbox menabrak kembali kendaraan lain. Dan tetap saja dia tidak berhenti dan tidak meminta maaf. Selepas dari daerah Heraktok, supir truk Wingbox ini pergi lagi kabur ke daerah Graha Raya. Nah, di daerah sampai ke Graha Raya itu truk Wingbox menabrak kendaraan lain lagi. Terus dia kabur lagi ke daerah Banjarwijaya. Dan tetap saja dia menabrak kendaraan lain dan tidak meminta maaf sampai akhirnya dia kembali ke Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, selama rute kabur truk Wingbox tersebut sudah tidak terhitung ada berapa banyak kendaraan yang telah dia tabrak. Ada begitu banyak kendaraan yang telah dia tabrak. Nah, setelah kabur dari Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ternyata truk Wingbox itu dikejar oleh warga yang merasa geram akan tindakan dari supir truk Wingbox yang sudah menabrak belasan kendaraan tapi tidak ada niat sama sekali untuk berhenti dan meminta maaf. Padahal itu kan salah dia ya. Jadi warga geram terus mulai mengajak yang lainnya untuk ikut membuntuti, lebih tepatnya itu mengejar sopir truk Wingbox agar mau berhenti dan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Dan si sopir truk Wingbox tetap tidak mau berhenti. Mungkin dia juga merasa takut, tapi kan itu kesalahannya dia ya. Jadi dia itu harus tetap bertanggung jawab. Nah, sopir truk Wingbox ini tetap saja melajukan kendaraannya untuk kabur sampai akhirnya berhenti di Bundaran Tugu Adipura. Nah, di Bundaran Tugu Adipura ini truk Wingbox berhenti dan juga warga yang mengejar truk Wingbox itu juga ikutan berhenti. Tetapi ternyata sopir truk Wingbox ini tetap saja berinisiatif untuk kabur lagi. Dia niatnya itu mau memundurkan mobilnya. Akan tetapi untung saja mobil truk tersebut terganjal di bundaran Tugu Adipura, jadi tidak bisa mundur kembali. Nah, itu merupakan jadi kesempatan warga yang mengejar untuk menarik paksa si sopir truk agar turun dan mengakui kesalahannya. Akan tetapi si sopir truk tetap tidak mau turun. Jadi warga di situ mulai melempar batu dan melempar barang-barang lain sampai kaca dari truk Wingbox itu pecah. Dan akhirnya si sopir truk Wingbox mulai turun dan menghadapi warga. Nah, setelah sopir truk Wingbox ini turun, akhirnya polisi meringkus dan menangkap si sopir truk Wingbox. Dia bawa ke Polres Tangerang. Dan di Polres Tangerang, si sopir truk Wingbox ini dites urin. Kenapa? Karena kan mungkin saja polisi itu kayak merasa heran gitu loh, kenapa kok sampai si supir truk Wingbox ini setelah menabrak korban pertama, yaitu kendaraan
Suzuki R3 kenapa kok tidak mau berhenti dan minta maaf, terus malah kabur dan melajukan kendaraannya secara ugal-ugalan. Jadi mungkin di situ polisi berinisiatif untuk mengecek tes urin. Dan betapa terkejutnya, ternyata di tes urin tersebut si supir truk Wingbox ini pada urinnya mengandung metamfetamin. Jadi bisa dipastikan bahwa si supir truk box ini positif narkoba. Nah, sangat mengejutkan kan? Berarti ternyata si supir truk Wingbox ini tidak mau bertanggung jawab, mungkin juga karena dia takut ditangkap karena dia ketahuan mengonsumsi narkoba, atau saja mungkin dia sedang dalam pengaruh narkoba jadi kayak kepalanya pusing, bingung gitu, makanya dia lebih kayak pingin kabur aja, nggak mau tidak mau bertanggung jawab gitu. Terus fakta lain yang sangat mencengangkan, ternyata si supir truk Wingbox selama ditahan dan diselidiki itu ternyata tidak memiliki SIM. Dan juga si supir truk Wingbox berinisial JFN ini ternyata bukan supir asli, melainkan dia adalah seorang kernet. Jadi bisa dipastikan bahwa si supir truk Wingbox ini tidak begitu mahir dalam menjalankan dan mengendarai kendaraannya. Maka apabila terjadi kecelakaan ini ya karena dia tidak mahir, terus karena dia juga ya belum begitu bisa gitu. Karena bukan ranahnya. Ranah dia menjadi kernet, tapi kenapa dia kok malah mengendarai mobil? Itu kan salah ya. Entahlah apa yang dipikirkan oleh si supir truk Wingbox tersebut. Nah, dari kecelakaan ini akhirnya polisi menangkap si supir truk Wingbox dan menetapkan si supir truk Wingbox sebagai tersangka dalam tragedi kecelakaan. Dan supir truk Wingbox ini terancam 10 tahun penjara. Bagaimana? Sangat mengerikan. Begitulah. Coba saja ya, si supir truk Wingbox itu dari awal tidak kabur setelah menabrak mobil R3. Pasti kan kejadian ini nggak akan sampai yang beruntut sampai banyak memakan korban. Jadi itu memang sudah kesalahannya si supir truk Wingbox. Jadi seperti itu kronologinya. Nah, untuk selanjutnya saya akan memulai membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari tragedi kecelakaan yang dikarenakan oleh pelaku inisial JFN yang mengendarai truk Wingbox secara ugal-ugalan. Jadi, untuk dampak yang pertama yaitu 10 mobil dan 6 motor menjadi korban. Nah, jadi dari tragedi kecelakaan yang dilakukan oleh sopir truk Wingbox yang bermula di daerah Cipondoh, Kota Tangerang, yang bermula dari traffic light yang dia menabrak mobil Suzuki R3 di daerah traffic light Kodim. Nah, setelah dari situ kan dia memulai kabur ya dengan rute yang dimulai dari Jalan Ki Haji Hasyim Asyari, terus ke Heroktok, ke Graha Raya, terus ke Banjarwijaya, dan kembali lagi ke Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari sampai akhirnya berhenti di Bundaran Tugu Adipura. Nah, dari rute kaburnya si truk Wingbox tersebut ternyata si truk Wingbox sudah memakan banyak korban, yaitu 10 mobil dan 6 motor. Jadi bisa kalau di total berapa itu? 16 kan?
Coba bayangkan, 16 kendaraan menjadi korban dari ugal-ugalannya sopir truk Wingbox tersebut. Terus untuk yang dampak kedua, pengendara motor dan pejalan kaki menjadi korban. Jadi dari rute yang saya sebutkan tadi, rute kabur dari sopir truk Wingbox tersebut ternyata memakan korban berupa pengendara motor yang sedang berjalan, mungkin ya santai ya jalannya pengendara motor itu, tapi entah mengapa tiba-tiba dia kok malah ditabrak. Kenapa dia kok malah ditabrak sama si supir truk Wingbox, padahal kan dia sudah berhati-hati dalam menjalankan motornya, tapi kok malah ditabrak. Terus juga yang mengejutkan tuh pejalan kaki. Bagaimana itu truk Wingbox kok bisa menabrak pejalan kaki? Padahal kan kalau pejalan kaki itu sudah pasti ya ada tempat tersendiri, misalnya di trotoar. Nah, trotoar itu kan agak sedikit menjauh dari jalan raya. Jadi kok bisa sampai si sopir truk Wingbox menabrak pejalan kaki itu gimana? Apa mungkin si sopir truk Wingbox itu karena ugal-ugalan sampai kayak yang menyingkir gitu sampai ke pejalan kaki, ke tempat trotoar, sehingga pejalan kaki yang awalnya hanya berjalan santai tiba-tiba menjadi korban kecelakaan yang dilakukan oleh sopir truk Wingbox. Jadi ini kesalahan banget ya, sangat salah si sopir truk Wingbox ini. Terus untuk dampak yang ketiga yaitu 4 korban dirawat di rumah sakit dan 2 lainnya dirawat jalan. Jadi dari rute kabur truk Wingbox yang memakan banyak kendaraan dan bahkan sampai ke pejalan kaki tersebut, ternyata ada 6 orang luka-luka, di mana yang 4 orang itu merupakan maksudnya dari 6 orang itu yang 4 masih dirawat di rumah sakit, dan yang 2 lainnya itu ya awalnya dirawat, tapi alhamdulillahnya mungkin nggak terlalu parah, jadinya bisa pulang. Nah, sampai 6 orang yang terluka. Coba bayangkan, apa waktu itu yang dipikirkan oleh si supir truk Wingbox? Padahal dia tahu kalau dia itu salah, tapi kenapa bukannya berhenti meminta maaf, bertanggung jawab, tapi malah dia pergi kabur dan melakukan kejahatan lain, maksudnya menyebabkan kecelakaan lainnya. Padahal kan gitu ya, kalau semisal si sopir truk Wingbox itu berhenti dan meminta maaf di awal, di yang bagian mobil Suzuki R3 itu berhenti dan meminta maaf, bertanggung jawab, pasti kejadian ini tidak akan terjadi. Ya memang mungkin ada kalanya orang itu apes ya, tapi kan ini sudah jelas-jelas kayak sangat salah banget si supir truk Wingbox ini. Soalnya kan dia itu harusnya berhenti meminta maaf. Apa salahnya sih meminta maaf? Ya memang mungkin dia akan terkena marah dan disuruh mengganti rugi, tapi kan memang itu sudah konsekuensi yang harus dia terima karena kesalahan dia yang menabrak bumper belakang mobil tersebut. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Banyak korban yang ternyata tidak hanya kendaraan yang rusak, tapi sampai orang terluka dan bahkan 6 menjadi korban. Dan dari tragedi kecelakaan ini pasti banyak orang trauma ya, apalagi yang sampai dirawat di rumah sakit tersebut pasti sangat trauma banget, karena kan ya mereka mungkin berpikirnya sudah hati-hati ya dalam berkendara, sudah berhati-hati, kayak ya intinya itu kayak berkendara berhati-hati dan jalan berhati-hati, tapi ternyata kehati-hatian mereka tuh
teralihkan dan malah menjadi musibah dikarenakan oleh si sopir truk Wingbox yang tingkahnya itu ya Allah, sampai 16 kendaraan loh yang menjadi korban dan 6 orang itu sampai terluka. Jadi ini tuh emang benar kesalahannya si truk Wingbox ya. Pasti para korban itu menjadi trauma berat dan tidak terima, karena ya bagaimanapun ini tetap salah si sopir truk Wingbox. Nah, berikut dampaknya. Sekarang kita lanjut ke kerugiannya. Kerugian yang pertama yaitu truk rusak parah. Nah, truk yang digunakan oleh inisial JNF yang menjadi pelaku utama kecelakaan ini pasti rusak parah ya, karena kan sampai yang para warga itu melempari batu sampai kaca truknya itu pecah. Jadi truk itu rusak parah dan rugi banget. Apalagi si PT BT yang meminjamkan truk itu pada PT SAI yang dikendari oleh JFN. Pasti mereka itu merasa rugi banget, karena ya truk yang seharusnya bisa digunakan untuk operasional sehari-hari malah rusak. Dan untuk biaya perbaikannya itu pasti ya tidak sedikit dan membutuhkan biaya yang mahal. Seperti itu. Terus untuk yang kerugian kedua yaitu motor dan mobil rusak parah. Dari kejadian yang dilakukan oleh si supir truk ini kan memakan sampai 10 mobil rusak dan 6 motor rusak. Jadi dari 16 motor itu pasti ya rusak parah banget. Bahkan ada ya, saya lihat fotonya itu ada motor sampai yang hancur, nggak hancur tapi ya sampai rusak banget parah gitu. Terus ada mobil taksi juga yang rusak. Nah, jadi pasti itu kan rugi banget ya yang punya kendaraan, dimana mereka itu harus memperbaiki motornya, memperbaiki mobilnya, padahal kan uangnya itu bisa untuk kehidupan sehari-hari mereka, tapi mereka harus menggunakannya untuk memperbaiki motor. Jadi mereka merasa rugi banget. Maka kalau bisa itu ya si pelaku ataupun PT yang menjadi bos si pelaku itu kalau bisa memberi kompensasi kepada para korban, terutama pada yang itu 16 kendaraan, karena kan bagaimanapun itu kesalahannya si JFN. Jadi setidaknya harus memberikan kompensasi agar membantu meringankan para korban dalam memperbaiki kendaraannya. Terus untuk yang ketiga kerugiannya yaitu 6 korban terluka. Nah, 6 korban terluka itu 4 korban masih dirawat di rumah sakit dan 2 korban sudah dirawat jalan. Pasti 6 korban itu merasa rugi banget. Karena ya seperti tadi, harusnya itu kan uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, malah harus dia gunakan untuk mengobati dirinya sendiri yang itu tuh sakitnya bukan karena kesalahannya sendiri, tapi karena kesalahan si JNF. Jadi pasti mereka merasa kayak rugi banget. Dan juga mungkin dari 6 korban itu ada yang pemotor ataupun yang memiliki mobil rusak tadi, bayangkan, bahkan sampai 2 kali lipat ruginya. Jadi kalau bisa ya si JFN ini tolonglah ya kebaikannya untuk membantu korban dalam meringankan biayanya. Karena ya korban itu bagaimanapun itu kan kesalahan kamu ya JNF. Jadi ya harus kompensasi, setidaknya membantu setengahnya gitu ya. Kalau bisa ya membantu sedikit-sedikit. Apalagi sampai si 6 korban itu pastikan kayak harusnya mencari rezeki, tapi harus mengalami kejadian ini dan berhenti terlebih dahulu untuk mencari rezekinya. Jadi rugi banget gitu loh. Nah, seperti itulah analisis saya kali ini mengenai truk ugal-ugalan, banyak kendaraan jadi korban. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari tragedi kecelakaan yang melibatkan JFN dengan banyak korban ini, yang pertama yaitu
kita harus selalu berhati-hati dalam berkendara. Yang kedua, kita harus mematuhi segala peraturan lalu lintas yang ada. Jangan berkendara secara ugal-ugalan dan jangan sampai melebihi batas maksimal berkendara. Kita harus berhati-hati karena ya keselamatan itu tidak hanya pada kita sendiri tetapi pada orang yang di sekitar kita juga. Dan yang ketiga, kita harus selalu bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Jangan lari dari tanggung jawab. Kita harus berani meminta maaf apabila kita sudah melakukan kesalahan. Demikian analisis berita yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kita apabila sedang di jalan raya harus berhati-hati dan mematuhi aturan yang ada. Ingat, keselamatan merupakan prioritas utama, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang di sekitar kita. Terutama bagi orang rumah yang selalu menunggu kehadiran kita. Jadi, tetap berhati-hati dalam berkendara dan semoga kita selalu diberi kesehatan serta keselamatan. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.